Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari. 2 perempuan di bawah umur dijadikan PSK oleh seorang mucikari lewat medsos. Camat Grogol dan Kepala Desa di Sukoharjo tepis tudingan dugaan kecurangan pilkada. Dapat uang tambahan, tahapan sortir dan lipat surat suara membawa berkah bagi ibu-ibu di Klaten. Tudingan dugaan kecurangan pilkada yang dilakukan di wilayah Grogol Sukoharjo ditepis camat dan kepala desa setempat. Keduanya membantah kegiatan itu sebagai pelanggaran dukungan untuk salah satu paslon. Adanya dugaan kecurangan yang dilakukan camat dan kepala desa ditanggapi camat Grogol dan kepala desa setempat. Ditemui di kantor kecamatan Grogol Sukoharjo, Herdis Kurnia Jaya menepis dugaan adanya bagi-bagi uang yang dilaporkan tim kuasa hukum Cagup Cawagup Jateng Ahmad Lutfi Tak Yasin. Pria kelahiran Ciamis mengatakan video yang viral itu tak utuh. Pria 50 tahun itu juga menegaskan tidak ada penggalan dukungan terhadap paslon dalam Pilkada Sukoharjo maupun Pilgub Jateng saat kegiatan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial yang diadakan di Gedung Serbaguna Berdikari, Desa Telukan Grogol pada Jumat pekan lalu. Soal dugaan politik uang Rp100.000 yang dibagikan adalah biaya pengganti transportasi peserta. Camat Grogol itu siap memberikan klarifikasi kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah jika dipanggil terkait laporan dari tim kuasa hukum Cagup Cawagup nomor urut 2. Sengaja kami laksanakan malam hari, berbeda sedikit dengan sosialisasi yang lain. Kemarin kan juga hari Senin kita sosialisasi dari Satpol PP terkait perizinan. Kenapa? Karena sasarannya adalah objeknya adalah pekerja rentan yang siang mungkin penjaga toko, pembantu rumah tangga dan segala macam lah yang itu yang intinya kalau dilakukan siang kemungkinan tingkat kehadirannya rendah karena mereka harus bekerja harapan kita mereka bekerja siangnya malam bisa datang. Dan alhamdulillah tingkat kehadiran tinggi. Absensi seperti biasa mereka mengisi bangsa gitu ada di sana dan itu ada uang transport. Semua sosialisasi itu pasti ada uang transportnya. Hal senada juga diungkapkan Kades Langan Harjo. Kegiatan di Gedung Berdikari murni merupakan kegiatan sosialisasi perlindungan dan jaminan sosial pekerja rentan. Pesertanya dari warga 4 desa di Kecamatan Grogol. Calon-calon itu memang tidak ada dan tidak hadir di dalam Gedung Berdikari itu. Yang di sana itu memang murni untuk sosialisasi bagi BPJS maupun tenaga kerja. Jadi yang kaitannya video, sambutan, ajaan-ajaan itu tidak ada dan saya tidak tahu. Itu di mana dan kapan tidak tahu. Sebelumnya tim kuasa hukum Cagup Cawagup Jateng nomor urut 2 melaporkan calon Bupati Sukoharjo Etik Suryani serta Camat Grogol dan 4 Kades di Sukoharjo ke Bawaslu Jateng atas dugaan pelanggaran yang dilakukan yakni money politik dan netralitas. Heri Prasetyo melaporkan dari Sukoharjo. Selasa malam, Komisi Pemilihan Umum Salatiga menggelar debat perdana calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga. Setiap calon beradu gagasan dan visi misi untuk menarik suara masyarakat. Debat terbuka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Salatiga 2024 digelar pada Selasa malam. Bertempat di salah satu hotel di kota Salatiga, debat diikuti 3 paslon, yaitu paslon nomor urut 1, Robi Hernawan, Nina Agustin, pasangan nomor urut 2, Juan Rahma Sriwayuni, dan pasangan nomor urut 3, Sinung Ramadi Budi Santoso. Kegiatan paslon beradu gagasan soal tata kelola pemerintahan dan birokrasi menuju pelayanan republik yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.
Lewat debat terbuka ini diharapkan masyarakat jadi mengenal para calon kepala daerahnya dan mempelajari program kerja untuk menjadi bahan pertimbangan saat hari pencoblosan pada 27 November mendatang. Apa yang disampaikan visi misi dalam debat terbuka pasangan calon tadi adalah bagaimana pasangan calon menawarkan visi misi dan program kerjanya kepada masyarakat, dan masyarakat secara langsung dan live menyaksikan apa yang disampaikan oleh pasangan calon. Dan kami berharap penyampaian visi misi dalam debat terbuka ini bisa dipahami oleh masyarakat atau pemilih untuk menjadi dasar melihat ataupun menyeleksi kepemimpinan Salatiga untuk 5 tahun ke depan. Para paslon juga memaparkan visi misi mereka, seperti Robi dan Nina yang ingin mewujudkan sumber daya manusia unggul, kolaborasi, investasi, dan permodalan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif. Lalu Juan dan Sri yang mengintegrasikan program Presiden Prabowo Subianto soal pemerataan mutu pendidikan, pondok pesantren vokasi, dan entrepreneur school, serta internet gratis dan pembangunan fasilitas olahraga. Terakhir Sinung Budi yang mengusung masyarakat berkarakter, berdaya saing global, dan berbasis budaya. Yulianto melaporkan dari Salatiga. KPU Kabupaten Semarang mulai sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Proses pelipatan ditargetkan akan rampung dalam 3 hari ke depan, namun demikian mereka masih menunggu kedatangan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Selasa siang, petugas terpilih dari KPU Kabupaten Semarang mulai menyortir dan melipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Proses sortir dan lipat dilakukan di gudang logistik Wujil, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. KPU Kabupaten Semarang mengerahkan 115 petugas, sehingga target sortir dan lipat dapat selesai dalam waktu 3 hari. Surat suara Pilgub yang sudah diterima oleh KPU Kabupaten Semarang berjumlah 828.344 lembar. Sementara untuk surat suara pemilihan bupati dan wakil bupati masih dalam proses pencetakan. Diperkirakan akan tiba di gudang logistik pada pekan ini. Proses sortir lipat surat suara dengan jumlah petugas 115 orang. Gitu. Diharapkan kami sih targetnya 3 hari, tapi kalau 2 hari selesai ya alhamdulillah gitu Mas. Kalau yang untuk Pilgub Semarang belum datang, kebetulan sudah proses cetak tapi belum proses kirim kepada kita. Gitu. Sortir dan lipat seluruh surat suara ditargetkan selesai pada Selasa pekan depan, sehingga KPU dapat menginventarisasi surat suara yang rusak ataupun kurang. Surat suara Pilkada 2024 yang telah disortir dan dilipat akan disimpan di tempat khusus agar aman dan penyimpanannya berada di ruang yang terhindar dari kebocoran dan gangguan rayap. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Tak hanya KPU Kabupaten Semarang, KPU Klaten juga sudah memulai proses sortir dan lipat surat suara. Tahapan tersebut membawa berkah tersendiri bagi ibu-ibu dan warga sekitar yang terpilih menjadi petugas sortir dan lipat karena mereka mendapatkan uang. KPU Klaten telah memulai tahapan sortir dan lipat surat suara pada Selasa siang. Pada tahapan ini KPU melibatkan 120 petugas sortir dan lipat yang terdiri dari ibu-ibu dan warga sekitar gudang penyimpanan logistik Pilkada di Kabupaten Klaten. Proses sortir dan lipat surat suara untuk pemilihan gubernur dan bupati ditargetkan agar rampung selama 6 hari. Petugas akan menyortir dan melipat 998.645 lembar surat suara. Memperkirakan satu jenis surat suara 900 sekian ribu tadi itu selesai dalam 3 hari untuk gubernur. Hari ini kita mulai dengan surat suara pemilihan gubernur. Selanjutnya 3 hari berikutnya kita akan mulai untuk surat suara pemilihan bupati. Jadi 2 jenis surat suara ini kita rencanakan selesai dalam waktu 6 hari dengan 120 petugas sortir lipat. Petugas sortir dan lipat surat suara mendapat upah Rp140 per lembar. Mereka mengaku senang karena bisa mendapat uang tambahan untuk jajan dan modal usaha.
jajan. Cuma buat jalan-jalan aja, Pak. Iya. Kenapa? Alasannya apa? Cari modal. Iya. Kalau pekerjaan sehari-hari jualan sate. Jualan sate. Berarti ini libur. Iya. Selanjutnya surat suara yang sudah dilipat akan disimpan di tempat yang aman dari air ataupun hama seperti tikus. Krisna Agung melaporkan dari Klaten.